Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagimu. Perkenalkan nama saya Farmute dengan NIM 20010079 kelas A1 Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling multikultural. Konseling multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis praktik konseling tertentu yang mengakui bahwa konseling yang datang pada ruang konseling memiliki aspek dalam identitas budaya konseling, yaitu ras, etnis, agama, latar belakang, sosial ekonomi, dan identitas gender, orientasi seksual, dan stabilitas. Ada juga konseling multikultural yang mengkhususkan diri dengan individu atau kelompok yang sedang menghadapi masalah rasis, diskriminatif, dan penindasan. Contohnya seperti saya sendiri yang sering mendapatkan bully di lingkungan sekitar saya, yaitu karena ras saya mungkin yang berbeda gitu. Karena perbedaan saya di sekitar tempat tinggal saya, jadi saya dibully secara tidak langsung gitu. Saya merasa dibully karena mereka yang memikirkan saya hitam, bau, belum mandi, dan lain sebagainya gitu. Itu ada salah satu pembulian di sekitar saya gitu. Ada juga aspek identitas budaya yang perlu menjadi elemen yang diperhatikan dalam praktik konseling, karena semakin banyak dari latar belakang yang berbeda mencari bantuan terhadap permasalahan dan kesehatan mentalnya, maka konselor harus bisa mampu untuk mengambil pendekatan holistik dalam memahami dan menangani kebutuhan mereka. Jadi di saat mereka ada masalah, kita sebagai konselor harus membantu klien, bukan membantu sih, tapi mencari apa penyebab permasalahan dia gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ada juga konseling multikultural yang merupakan pendekatan konseling yang bertujuan untuk mengatasi dan membantu kekhawatiran klien atau konseling terhadap ras, etnis, agama, identitas, gender, orientasi seksual, dan yang terakhir yaitu stabilitas atau faktor sosial lainnya yang berada di luar mayoritas atau kelompok sosial yang dominan. Konseling multikultural juga menjadi menjadi yang paling penting, yang utama, karena pada saat ini kita hidup dalam masyarakat yang beragam dan proyeksikan menjadi semakin beragam dan banyaknya kehidupan gitu pada beberapa dekade mendatang gitu. Ada juga konselor yang menganut prinsip konseling multikultural mengakui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi individu dalam konteks budaya dapat mempengaruhi individu. Pengalaman tersebut diperlukan bagi konselor dalam meragam membantu klien atau konseling agar dapat menangani masalah dan kesehatan mental mereka. Selain itu, permasalahan tersebut bagi konselor membantu membantu konselor untuk dapat menyesuaikan rencana investasi konselingnya secara lebih efektif gitu ya, secara lebih bagus lagi gitu. Dan selanjutnya itu konselor juga menghargai individu, bahwa tidak semua individu itu sama, dengan setiap individu memiliki ragam latar belakang pribadi, yaitu seperti etnis, ras, konteks budaya, dan lain sebagainya, yang merupakan komponen penting tentang siapa individu tersebut dan memainkan peran penting terkait bagaimana seorang mempersepsi dunianya dan hubungan dengan orang lain, seperti itu. Ada juga yaitu berbagai orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali memiliki
realitas hidup yang sangat berbeda. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi masalah kesehatan mental yang dialami seorang, tetapi juga mempersepsi dan hubungannya dengan konseling gitu. Dan juga ada orang-orang dari budaya dan kelompok etnis yang berbeda atau latar belakang kelompok sosial ekonomi sering melakukan pendekatan konseling dan kesehatan mental melalui lensa latar belakang budaya mereka. Ketika sebuah budaya telah memberikan konotasi negatif, kepercayaan itu dapat menyebabkan keengganan untuk mencari bantuan yang pada akhirnya dapat menghambat implementasi dan efektivitas orang klien itu gitu. Ya, seperti misalnya di banyak budaya Amerika Latin ada penekanan kuat yang ditempatkan pada peran gender pada pria yang sering ditandai dengan istilah marxisme gitu, yang mengacu pada bentuk maskulinitas yang kuat dan agresif. Keyakinan pada konsep ini dapat menyebabkan seorang dari latar belakang tersebut menghindari atau mengabaikan konseling, bahkan jika diperlukan, karena implikasinya akan menjadi sesuatu bentuk kelemahan. Selain itu, pola pikir dia juga bisa menjadi penyebab masalah hubungannya dalam keintiman gitu, terus bahkan depresi yang dialami oleh dia. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang Afrika Amerika lebih kecil kemungkinannya daripada orang kulit putih. Amerika juga mencari layanan kesehatan mental bahkan ketika mereka percaya bahwa layanan tersebut efektif. Terus anggota kelompok minoritas, terutama kelompok minoritas rasial, umumnya lebih kecil kemungkinannya untuk mencari konseling daripada mereka yang berasal dari mayoritas. Sebagian karena banyak anggota kelompok minoritas merasa bahwa konselor banyak di antaranya mengidentifikasikan dengan kelompok mayoritas gitu, sehingga dianggap bahwa tidak akan dapat memahami pengalaman hidup mereka dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka gitu. Karena konseling multikultural, oleh karena itu bantuan untuk menciptakan lingkungan terperinci di mana individu dari kelompok tersebut akan merasa aman, dihormati, dan mampu mengartikulasikan tantangan mereka tanpa merasa disalah pahami gitu. Ada juga konseling multikultural yang kompeten dan akan menunjukkan kesadaran yang signifikan tentang dampak-dampak atau faktor-faktor multikultural yang melatar belakangi individu terhadap kehidupan individu tersebut. Konseling multikultural dapat mengambil banyak bentuk yaitu, tetapi secara umum ada lebih banyak penekanan pada latar belakang pengalaman atau kebutuhan unik pada klien tersebut atau individu. Dan juga ada teori yang mendasari konseling multikultural tidak terkait dengan pendekatan mindset konseling tertentu, sehingga dapat diterapkan pada berbagai pendekatan konseling seperti kognitif behavior dan juga goal stars
client center, dan lain-lain. Dan berbagai setting konseling seperti lainnya yang mempengaruhi perkembangan konseling yang terpinggirkan gitu. Dan masalah yang unik mereka hadapi ketika konseling bersifat efektif berpengaruh, budaya klien harus ditimbang di setiap aspek proses yang terpenting gitu. Nah, sekian penjelasan tentang apa itu konseling multikultural, dan cukup segitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.